Halo Sobat Nova, BTT Rana Kaisar episode 742 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan memasuki pusaka ilusi mimpi bukan untuk mencari keberuntungan, tetapi untuk menghentikan krisis yang sedang terjadi. Di sana, ia menemukan Yonantian yang hampir tewas dan mencoba memohon ampun. Xiaoyan kemudian merampas kendali tubuh Yonantian hingga 60%, maksanya tunduk dan berinformasi tentang dunia si Tian Xuanjie. Setelah itu, He Shenren muncul dan memastikan bahwa kristal pecah yang dibawa Xiaoyan adalah inti ilusi mimpi yang tidak utuh. Xiaoyan kemudian meminta bantuan untuk menyelamatkan Goyen yang terluka parah. He Shenren menjelaskan bahwa satu-satunya cara menyembuhkannya adalah membawanya ke laut roh 7 warna yang berada di Shitian Xuanjie. Dengan tujuan menyelamatkan Goyen, Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi ke sana. He Shenren dan Xuan Huang pun menawarkan diri untuk ikut membantunya. Xuan Huang mengangkat tangan, namun Xiaoyan menggeleng pelan. Saudara Xuan Huang, tak perlu sungkan. Dalam perjalanan kali ini, aku juga memiliki tujuan pribadi. Kekacauan di dunia Sanhai memang belum sepenuhnya pulih, tetapi ia bukanlah sesuatu yang harus sepenuhnya membebaniku. Suara Xiaoyan tenang dan stabil. Ia sangat memahami bahwa bantuan Xuan Huang bukan sekedar basa-basi. Pihak itu sungguh-sungguh ingin mengikuti dan membantunya dengan sepenuh hati. Namun niat baik tersebut tetap ia tolak dengan halus, sekaligus menjelaskan alasannya. Tujuan awal Xiaoyan datang ke Sanhai bukan untuk meredam konflik dunia tersebut, melainkan untuk menyelamatkan Raja Tianjang dan mencari Frastrakal reinkarnasi. Bahwa akhirnya ia justru turut menenangkan kekacauan Sanhai hanyalah kebetulan yang terjadi di tengah perjalanan. Mendengar itu, Xuan Huang tidak lagi membujuk. Ia sendiri telah menyaksikan kemampuan Xiaoyan dengan mata kepala. Mengetahui bahwa meski tingkat kultivasinya tampak lebih rendah, kekuatan tempurnya justru melampaui dirinya. Bukannya membuatnya berkecil hati, hal itu justru membangkitkan semangatnya untuk berlatih lebih keras. Perjalanan mereka di Sanhai memang penuh rintangan, tetapi secara tak terduga, mereka berhasil menemukan kembali fase kral reinkarnasi yang hilang dari Sensi. Namun kini, masih ada dua urusan penting yang belum diselesaikan oleh Xiaoyan. Pertama, mengenai masa depan Longyi. Meskipun penguasa ilusi dan mimpi telah dikalahkan, ancaman yang ditinggalkannya masih belum sepenuhnya hilang. Dunia Sanhai sendiri dipenuhi bahaya. Xiaoyan tidak tenang jika harus meninggalkan Longyi sendirian. Kedua, titah dari pertemuan alam dewa kekacauan, mencari gunung dewa Huan Yuan di dalam reruntuhan kuno. Namun sejak memasuki Sanhai, ia terus terhimpit berbagai urusan sehingga tak memiliki satupun petunjuk mengenai gunung tersebut. Pada saat itu, Xuan Huang melangkah maju dan berkata sungguh-sungguh, "Saudara Xiaoyan, kemanapun kau hendak pergi, biarkan Longyi tinggal di dunia Sanhai. Aku, Xuan Huang, bersumpah mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Seluruh suku naga pun akan kucurahkan untuk membantunya, kelak merengkuh kejayaan Sanhai." Xiaoyan terdiam sejenak. Ia memanggil Longyi keluar dari ruang Lingxiu, membuat pemuda itu kembali berdiri di sisi mereka. Tatapannya kemudian menajam, menatap langsung ke arah Xuan Huang. "Saudara Xuan Huang, aku ingin mendengar alasan yang sebenarnya. Membantu Longyi mencapai puncak Sanhai bukanlah perkara sepele. Jika tidak ada keuntungan besar bagi pihakmu, mustahil kau akan bersikap sekeras ini," ucap Xiaoyan dengan serius. Sorot mata Xuan Huang tampak sedikit kikuk. Ia melirik sekilas ke arah Feng Xi, pemimpin suku Poenik yang berdiri tak jauh dari mereka. Jelas bahwa yang ingin ia bicarakan menyangkut rahasia penting suku naga. Menyadari hal itu, Feng Xi tersenyum tipis dan mundur hingga ratusan meter, menghamparkan kekuatan jiwanya untuk memastikan percakapan tidak akan bocor. Xuan Huang akhirnya menghela nafas dan berkata jujur, "Aku memang memiliki sedikit kehendak pribadi. Tetapi kehendak itu menyangkut seluruh masa depan suku naga. Jika saudara Longyi kelak dapat menjadi Raja Sanhai, seluruh suku naga akan mendapatkan berkah dari Kai Sanhai, bangkit kembali menuju kejayaan. Hanya itu, tak ada maksud lain saudara Xiaoyan, kau boleh mempercayainya." Nada suara Xuan Huang tegas dan tidak goyah. Selama perjalanan bersama, Xiaoyan tahu Xuan Huang adalah seseorang yang berhati tulus, tidak pernah mempermainkan janji. Kekhawatirannya bukan pada Xuan Huang, melainkan pada bahaya yang tak terduga yang selalu mengintai di Sanhai.
Suan Huang berkata lagi, Long Yi memiliki darah utama, Jiuyin, dan telah mencapai ranah keabadian dewa. Ia tidak mungkin selamanya berada di bawah perlindunganmu. Seperti halnya ciptaan yang lahir dari kolam pemurlaan roh, ia pun akan menghadapi saatnya untuk terjun ke dunia luas. Setelah berkali-kali dibujuk, Xiaoyan akhirnya menoleh pada Long Yi. Pemuda itu hanya terdiam, seolah memikirkan sesuatu yang sangat berat. Xiaoyan berkata lembut, penuh kasih seperti seorang ayah. Long Yi, keputusan ini ada di tanganmu. Dunia Sanhai memang berbahaya, tapi di sanalah jalan menuju puncak tertinggi terbentang. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghalangi jalanmu. Namun bila kau tak menginginkannya, ayah dapat melindungimu sepanjang hidup. Bagi Xiaoyan, Long Yi memang bukan anak kandungnya, tetapi di hatinya, Long Yi selalu menjadi sosok yang harus ia jaga. Ia tidak pernah memaksa Long Yi menjadi sosok kuat demi dirinya ataupun demi Sensi. Yang ia inginkan hanyalah Long Yi menemukan kebebasan dan makna hidupnya sendiri. Namun di hati Long Yi, Xiaoyan adalah satu-satunya keluarga tempat ia bersandar. Dahulu hanya Xiaoyan, kini ditambah QQ, tetapi keduanya tetap tak tergantikan. Ayah. Long Yi terdiam sejenak. Wajahnya masih menyisakan sedikit kepolosan, namun di matanya muncul cahaya tekad yang mandiri. Long Yi ingin tinggal. Jika Long Yi bisa menjadi lebih kuat, Long Yi bisa membantu ayah, membantu Sensi, dan juga membantu QQ. Saat menyebut QQ, matanya memancarkan kelembutan yang jarang terlihat. Kata-katanya sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan keinginan yang tegas dan jelas. Ia telah menentukan pilihan. Xiaoyan terhenyak sejenak, lalu tersenyum samar. Baik, ayah menghormati keputusanmu. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan ayah akan selalu mendukungmu. Ia menepuk bahu Long Yi dengan keras. Sorot mata Long Yi dipenuhi keteguhan. Sejak saat itu, Xiaoyan tahu bahwa ia harus melepaskan Long Yi. Jika Long Yi benar-benar mampu menjadi Raja Sanhai, itu akan menjadi prestasi tertinggi dalam hidupnya, dan membuka jalan bagi kekuatan darah Jiuyin untuk mencapai puncaknya. Mengenai Gunung Dewa Hunyuan, karena tidak ada petunjuk sama sekali, Xiaoyan tidak berencana untuk terus tinggal di Sanhai. Pada saat itulah, Suan Huang menyentuhkan jarinya ke titik di antara alisnya. Setetes darah campurannya keluar melayang ke hadapan Xiaoyan. Jika saudara Xiaoyan masih ragu, bawa darahku ini. Bila Long Yi mengalami bahaya apapun, kau hanya perlu memicunya. Nyawaku akan menjadi gantinya. Xiaoyan terkejut. Suan Huang adalah orang yang tulus, tetapi pengorbanan sejauh ini sungguh di luar dugaan. Xiaoyan mengibaskan tangannya, mengembalikan darah itu. Meskipun kita belum lama bersama, aku sangat percaya pada watakmu, saudara Suan Huang. Long Yi ku titipkan padamu. Suan Huang membungkuk hormat, matanya penuh semangat dan rasa terhormat. Aku, Suan Huang, sekalipun harus mati, tidak akan mengingkari kepercayaan ini. Aku bersumpah akan membantu saudara Long Yi mencapai kejayaan Sanhai. Kata-katanya bergema lantang. Xiaoyan tersenyum kecil dan berkata, Long Yi, sujudlah. Mulai hari ini ia adalah guru sekaligus panutanmu. Long Yi segera berlutut dan memberi hormat. Murid Long Yi memberi salam kepada guru Suan Huang. Wajah Suan Huang berseri-seri saat ia segera membantu Long Yi bangkit. Mendapatkan murid dengan potensi sebesar itu adalah kesempatan langka seumur hidup. Sebenarnya, Xiaoyan tahu masih ada satu niat tersembunyi di hati Suan Huang. Meskipun Suan Huang telah memiliki sedikit Qi Sanhai dan kekuatannya meningkat pesat, itu masih belum cukup untuk menembus batas berikutnya. Dengan membimbing Long Yi, yang kelak mungkin menguasai seluruh Sanhai, ia akan memperoleh peluang dan keberuntungan besar untuk dirinya sendiri. Suan Huang kemudian berkata, Saudara Xiaoyan, dunia di luar Sensi penuh bahaya. Izinkan aku memberimu sesuatu. Ia membuka mulut, mengeluarkan seberkas cahaya yang tak lama kemudian berubah menjadi sebuah gunung raksasa, menjulang tinggi hingga menembus langit meski mereka berada di dasar laut yang dalam. Ini adalah sesuatu yang kudapat secara kebetulan. Kau pasti tahu apa ini. Suan Huang memandang Xiaoyan dengan ketulusan yang tak disembunyikan. Xiaoyan menatap gunung itu dengan mata mengecil. Jangan-jangan ini adalah Gunung Dewa Hunyuan. Benar, ini semua berkat saudara Xiaoyan. Dapat menerima Long Yi sebagai murid adalah keberuntungan terbesar bagi dunia Sanhai dan bagiku. Gunung ini, meski aku tidak tahu apakah berguna bagimu, adalah benda titipan. Mungkin saja dapat membantumu. Suan Huang berbicara dengan tulus, penuh ketetapan hati sekaligus rasa terima kasih.
Padahal, ia jelas dapat menyerahkan Gunung Dewa Hunyuan itu kepada nomor satu yang menugaskannya, dan menukar gunung tersebut dengan imbalan yang pantas. Namun pada saat seperti ini, karena mempercayai Xiaoyan, ia justru menyerahkan gunung itu tanpa ragu sedikit pun. Orang yang mampu melakukan hal seperti itu di dunia ini hampir tidak ada lagi. Dalam dunia yang kian keruh dan tercemar, ketulusan justru menjadi sesuatu yang langka dan sulit ditemukan. Xiaoyan tidak berusaha menolak. Perjalanannya ke dunia Sanhai kali ini memang tidak memberinya banyak keberuntungan atau peluang besar. Namun untungnya, ia berhasil menebus batas kultivasinya dari tingkat ketiga menuju tingkat keempat. Pada tahapan ini, keberuntungan diperoleh sudah tidak dapat diukur seperti sebelumnya. Secara garis besar, memang selalu tidak banyak manfaat yang bisa dilihat. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Hubungannya dengan Xuan Huang semakin erat, sementara Long Yi tetap tinggal di dunia Sanhai, bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi raja hati Sanhai di masa depan. Bagi Xiaoyan, inilah keberuntungan terbesar. Semua yang ia lakukan secara diam-diam menjadi fondasi untuk perang besar antara Shenxi dan Taisu di masa mendatang. Namun Xiaoyan tidak menaruh harapan kepada dunia manapun selain Shenxi. Ia sangat memahami satu hal. Ketika menyangkut hidup dan mati, tak seorang pun dapat diandalkan. Satu-satunya jalan adalah menguatkan diri sendiri. Pada tahap kultivasinya sekarang, yang terpenting adalah keselarasan, memastikan segalanya mengalir alami. Selama ia terus menjelajahi berbagai dunia, ia pasti akan menemukan peluang baru dan menembus batas lebih jauh. Sebaliknya, jika ia terkurung hanya di Shenxi, ia mungkin akan berhenti berkembang. Dengan memasuki berbagai dunia, ia menggerakkan takdir mereka, sehingga hubungan mereka dengan Shenxi makin erat dan tak terpisahkan. Hingga kini, Xiaoyan telah mengunjungi banyak dunia. Dunia Xuanyin, dunia tanpa batas sebelum hancur sepenuhnya, dunia Dewa Iblis kuno, dan sekarang dunia Sanhai. Ia perlahan menyerap ritme dan spirit setiap dunia. Mungkin saat ini pengaruhnya belum tampak, tetapi untuk jangka panjang, nilainya tidak terukur. Terima kasih, Saudara Xuan Huang. Jika demikian, Gunung Dewa Hunyuan ini akan aku terima. Xiaoyan menggerakkan pikirannya dan menyatu ke dalam gunung tersebut. Seketika, ia merasakan gelombang aneh dari dalamnya. Ketika kekuatan jiwanya menyelusup masuk, ia seakan ditarik oleh kekuatan besar, lalu mendapati dirinya berada di kaki gunung raksasa yang puncaknya tak terlihat. Di bawah kakinya terbentang anak tangga yang tertutup salju, memanjang ke atas tanpa akhir, seakan jalan kultivasi yang tak terbatas. Xiaoyan mencoba melangkah satu langkah. Saat kakinya menyentuh anak tangga, jiwanya bergetar hebat. Ia merasakan seolah seluruh kekuatannya dipaksa keluar. Tubuh, jiwa, dan kultivasinya melebur menjadi satu. Namun saat ia berhasil berdiri stabil, sebuah kekuatan tak terlihat meresap ke tubuhnya, memperkuat daging, jiwa, dan batas kultivasinya. Xiaoyan segera menarik kembali kesadarannya. Mata yang terbelalak menampakkan rasa tak percaya. Benda ini adalah harta kultivasi yang luar biasa. Gunung ini benar-benar menakjubkan, ucapnya lirih. Oh, apa yang menakjubkan? Xuan Huang tampak bingung. Aku hanya tahu bahwa gunung itu bisa aku tempatkan seperti batu ke arah musuh. Selain itu tidak ada hal istimewa. Xiaoyan terdiam sejenak. Sepertinya apa yang dirasakan Xuan Huang berbeda total dari dirinya. Xuan Huang bahkan tidak melihat wujud sejati dari Gunung Dewa Hunyuan. Gunung ini dapat membantu dalam kultivasi. Efeknya sangat luar biasa, ucap Xiaoyan. Ia tidak menyembunyikan apapun. Bahkan jika He Xianren hadir, ia tetap akan mengatakan hal yang sama. Haha, kalau begitu bagus. Selama bisa membantumu, itu sudah cukup. Di tanganku, gunung itu tak lebih dari batu biasa. Xuan Huang tertawa, sama sekali tidak memperlihatkan niat untuk menarik kembali pemberiannya, hanya karena Xiaoyan menemukan manfaat luar biasa di dalamnya. Gunung Dewa Hunyuan memang benda aneh. Konon, hanya para kuatlah yang dapat mendakinya. Mereka yang mampu mencapai puncaknya akan memperoleh makna besar dalam seluruh aspek dirinya, serta menerima keberuntungan Hunyuan. He Xianren, sebagai pedagang yang mengembara di seluruh dunia, tentu mengetahui hal ini. Xiaoyan yakin Xuan Huang mungkin tidak paham, tetapi He Xianren pasti mengetahuinya. Karena itu, gunung ini sebenarnya memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memiliki apapun untuk ditukar dengannya.
Ia sadar Helsendran mungkin sangat tertarik karena pria itu, lebih dari sekedar pedagang lintas dunia. Adalah seorang kolektor besar yang menyukai benda langka dari berbagai dunia. Ia tidak hanya memperdagangkan barang, tetapi juga jaringan hubungan. Di mata Xiaoyan, Helsendran telah melampaui batas perdagangan biasa. Ia adalah lembah ribuan dunia. Tidak semua orang berhak mendaki Gunung Dewa Hunyuan. Hanya mereka yang menyandang gelar Jusang mungkin mampu mengguncang gunung tersebut, ucap He Xianren. Bagi Xiaoyan, sikap He Xianren sangat mirip Sun Huang, ramah dan mudah didekati. Seakan dirinya dari Sang Jusang di masa lampau adalah sahabat dekat. Dari seluruh informasi yang ia miliki, Xiaoyan tidak meragukan Sun Huang. Dalam pertempuran alam Dewa Kekacauan, sejak awal hingga akhir, Sun Huang selalu berbicara tentang dunia Sanhai, memikirkan keselamatan dunia ini, dan tulus memikirkan semua makhluk di dalamnya. Sementara He Xianren, apa yang ia lihat dari Xiaoyan kini adalah potensi stabil dalam suplai alkimia. Namun Xiaoyan juga sadar bahwa alasan ia ditolong habis-habisan mungkin karena dalam perdagangan He Xianren, dirinya merupakan aset berharga dalam jaringan perdagangan antar dunia. Ia tidak hanya memperdagangkan benda, tetapi juga hubungan. Dalam hal ini, He Xianren adalah lembah raksasa dari seluruh dunia, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Baginya, pertempuran mungkin tidak penting. Tujuan kultivasinya pun berbeda dari kebanyakan orang. Xiaoyan kembali menggerakkan pikirannya. Gunung Dewa Hunyuan berubah menjadi cahaya dingin dan meluncur ke dalam tubuhnya, tersimpan di dalam dentiannya. Ia sempat ragu, gunung ini sangat penting untuk kultivasinya, tetapi sekaligus merupakan barang titipan dari alam Dewa Kekacauan. Ia bimbang apakah harus menyimpannya dulu untuk membantu kultivasi, lalu bisa menyerahkannya nanti. Saudara Sun Huang, kami akan meninggalkan dunia Sanhai. Long Yi aku titipkan padamu. Xiaoyan membungkuk dengan penuh hormat. Adapun Ye Beijing, ia tidak bisa mencarinya untuk saat ini. Tapi ia juga tidak khawatir. Jika Ye Beijing ingin menemukannya, bukan hal yang sulit. He Xianren, bagaimana cara kita meninggalkan dunia Sanhai? Tanya Xiaoyan. Seni perjalanan dunia miliknya berada di pagoda emas. Jika ia pergi sendiri, tidak masalah. Tetapi saat ini tidak bisa mengungkapkan keberadaan menara itu. Karena itu, ia hanya bisa mengendalikan He Xianren. Sudah siap. Jika sudah, kita bisa pergi kapan saja, jawab He Xianren. Xiaoyan melirik Raja Tianjang. Ia sudah menyimpan pasrakal reinkarnasi dan belum bisa kembali ke Sensi saat ini. Ia hanya bisa membiarkan Raja Tianjang pulang sendiri. Jangan khawatir, aku punya cara untuk pulang. Ada pesan yang ingin kau titipkan untuk Sensi? Tanya Raja Tianjang. Sampaikan kepada mereka bahwa aku baik-baik saja, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Setiap kali ia pergi, kadang hingga ratusan tahun, waktu yang terus berlalu membuatnya selalu merasa memiliki banyak hutang pada mereka.